Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tim Haruf Ibran dengan NIM 210205-093 akan mencoba menyelesaikan 5 persoalan dari mata kuliah analisis kompleks untuk memenuhi tugas ujian akhir semester dengan dosen pengampu Ibu Novi Trinasari MPD. Di sini kita memiliki persoalan pertama, di mana di soal kita diminta untuk menghitung integral terbatas dari integral dengan batas bawah negatif I atas 2I Z kuadrat tambah Z1 Z kuadrat tambah Z tambah 1 dz, dimana seperti yang kita ketahui bahwa untuk integral xn itu sama dengan A per n tambah 1 dikali x n pangkat n tambah 1. Jadi di sini dapat langsung kita integralkan menjadi 1/3 z pangkat 3 ditambah 1/2 z pangkat 2 ditambah z dengan batas negatif I sampai 2I. Karena sudah kita integralkan, maka dapat langsung kita masukkan batas atas dikurang batas bawah, dimana menjadi 1/3 dikali 2I pangkat 3 ditambah 1/2 dikali 2I pangkat 2 ditambah 2I dikurang batas bawah, kita masukkan 1/3 dikali negatif I pangkat 3 ditambah 1/2 negatif I pangkat 2 ditambah negatif I. Kita tutup. Kemudian dapat kita operasi seperti biasa. Untuk nilai di batas pertama, di batas atas itu menjadi 1/3 dikali 8 I pangkat 3 ditambah 1/2 dikali 2I pangkat 2 itu menjadi 1/2 dikali 4 I pangkat 2 ditambah 2I. 2I nya tetap karena tidak ada operasi lain. Kemudian untuk batas bawahnya yaitu 1/3 dikali negatif 1 pangkat 3 itu sama dengan I, karena dimana I kuadrat adalah 1, jadi bersisa I ketika negatif I dipangkatkan 3. Kemudian ditambah 1/2 dimana untuk negatif I pangkat 2 adalah 1, jadi tetap 1/2 dari 1 adalah 1/2 dikurangi. Lalu bisa kita operasikan seperti pengurangan biasa, itu menjadi negatif 8I per 3, karena dimana setiap I pangkat 2 itu bernilai negatif 1. Kemudian kita tambah 4I pangkat 2 itu berarti negatif 4. Tanda menjadi negatif 4/2 ditambah 2I. 2I nya tetap. Kemudian kita kurang dengan 1/3 I, lalu negatif dikali positif menjadi negatif 1/2 dikurang, karena negatif dikali negatif menjadi tambah, yaitu menjadi ditambah I. Kita operasikan seperti biasa, di mana setiap yang memiliki variabel yang sama itu kita jumlahkan. Untuk untuk bilangan pecahan berpenyebut 3 itu dapat kita operasikan langsung menjadi negatif 9I per 3 yang yang memiliki nilai pecahan yang memiliki penyebutnya 2 dapat kita langsung operasikan menjadi 5/2. Kemudian 2I ditambah I menjadi 3I. Kemudian kita operasikan yang sama-sama memiliki variabel I menjadi negatif 9. Untuk ini kan nilainya 3I per 1, maka untuk kita samakan penyebut menjadi penyebut 3, itu 3I nya kita kalikan 3 menjadi ini negatif 9I, kita kalikan 3 untuk 3I nya menjadi 9I, sama-sama
penyebut 3 kurang 5/2-nya utang. Karena habis untuk setiap nilai 0 yang dibagi berapapun akan menjadi 0, maka hasil akhirnya adalah negatif 5/2. Jadi untuk nilai integral dari batas negatif I sampai 2I dengan Z pangkat 2 tambah Z tambah 1 dz adalah negatif 5/2. Selanjutnya saya akan menjawab persoalan dari nomor 2, di mana di soal diminta untuk hitung limit fungsi Z kuadrat ditambah 3 pada 1 tambah I. Untuk penyelesaiannya, itu pertama kita harus menentukan dulu mana fungsinya. Dari soal kita dapat mengetahui bahwa fungsi fz sama dengan Z kuadrat tambah 3. Maka kita diminta untuk menghitung limit dari fungsi Z kuadrat tambah 3 pada titik I tambah I. Maksud saya pada I tambah pada 1 tambah I. Maka harus kita masukkan untuk nilai Z-nya, di mana Fz itu menjadi F1 ditambah I. Maka untuk setiap nilai Z kita ganti dengan 1 ditambah I, menjadi 1 ditambah I kuadrat ditambah 3. Karena 3 tidak memiliki variabel Z, maka 3 tetap menjadi 3. Maka kita operasikan untuk yang berpangkat 2 ini menjadi 1 pangkat 2 itu 1. Kemudian ditambah 2I, di mana untuk nilai 1 dikali I itu tetap menjadi I, dan I tambah I adalah 2I. Ditambah I kuadrat ditambah 3. 3 merupakan nilai konstanta di luar daripada variabel yang kita pangkatkan 2. Dapat kita operasikan menjadi 4 ditambah 2I. Untuk I pangkat 2 itu sama dengan negatif 1, maka dikurang 1 menjadi 3 ditambah 2I. Maka untuk nilai limit fungsi dari Z pangkat 2 ditambah 3 untuk Z sama dengan 1 ditambah I bernilai 3 tambah 2I.
Saya di sini akan langsung menjawab persoalan nomor 4, di mana kita diminta untuk menghitung nilai dari integral x kuadrat tambah y kuadrat dz sepanjang lintasan C, di mana untuk nilai x sama dengan t kuadrat dan nilai y sama dengan seperti di mana untuk batas t adalah 1 sampai 3 atau nilai t lebih dari sama dengan 1 kurang dari sama dengan 3. Untuk penyelesaiannya, maka kita di sini dapat mengganti nilai x dan y menjadi nilai t kuadrat dan seperti di mana untuk batas integralnya sudah kita ketahui di soal, yaitu batas bawahnya 1 dan batas atasnya 3. Jadi dapat kita tuliskan integral dengan 1 batas 1 sampai 3. Untuk nilai x kuadratnya kita ganti dengan t kuadrat menjadi t kuadrat kuadrat ditambah untuk nilai seperti adalah nilai y, maka y kuadrat menjadi seperti kuadrat dt. Kenapa dt? Karena di sini yang kita integralkan adalah nilai t. Maka sama dengan integral dari 1 sampai 3 t kuadrat itu menjadi t pangkat 4 ditambah seperti kuadrat adalah 1 per t kuadrat dt. Dimana untuk nilai seperti itu dapat kita gunakan sifat dari eksponen, dimana untuk penyebut yang berpangkat kita ubah menjadi bentuk bilangan bulat, maka pangkatnya bernilai negatif, menjadi integral dari batas 1 sampai 3 t pangkat 4 ditambah t pangkat negatif 2 dt. Maka dari sini dapat kita langsung integralkan nilai t 4 ditambah t pangkat negatif 2 menjadi 1/5 t pangkat 5 ditambah untuk nilai integral dari t pangkat negatif 2 adalah 1 per negatif 1 t pangkat negatif 1 untuk batas 1 sampai 3. Di sini dapat langsung kita masukkan nilai dari batas-batas 1 sampai 3, di mana batas atas dikurang nilai batas bawah. Di mana untuk t 1/5 t pangkat 5 ini dapat kita sederhanakan menjadi t pangkat 5/5 menjadi 3 pangkat 5/5 ditambah, karena nilai 1 dibagi negatif 1 adalah negatif 1 dan nilai untuk t pangkat negatif 1 itu tetap, maka dapat kita ganti menjadi negatif karena kita masukkan nilai 3 nya, dapat kita ganti menjadi negatif 3 pangkat negatif 1. Kita kurangkan dengan batas bawah, kita masukkan nilai batas bawahnya, sama juga seperti di batas atas, di mana dapat langsung kita masukkan nilai t menjadi nilai daripada pembilang, maka menjadi batas atasnya itu adalah, batas bawahnya adalah 1 pangkat 5 dibagi 5 ditambah negatif 1 pangkat negatif 1. Maka dapat kita tuliskan hasil operasinya menjadi, bisa dipos berapa? Menjadi 3 pangkat 5 itu 243/5 ditambah di sini adalah di sini langsung kita ganti menjadi negatif. Kita gunakan kembali sifat daripada eksponen, di mana untuk 3 pangkat negatif 1 itu menjadi 1/3. Langsung kita kurangkan dengan batas bawahnya, 1 pangkat 5 itu tetap 1 menjadi kurang 1/5. Karena menggunakan sifat eksponen kembali, di mana untuk 1 dipangkatkan negatif 1 itu adalah 1 per negatif 1 dan nilainya adalah negatif 1, maka untuk negatif 1 dikali negatif menjadi tambah 1. Maka dapat kita langsung operasikan untuk setiap pecahan ini menjadi 243 dikurang 1 menjadi 242/5 dikurang. Untuk 1 dapat kita ganti menjadi 3/3. Jadi 1/3 ditambah 3/3 adalah positif 2/3.
maka dapat kita samakan penyebut untuk 242/5 tambah 2/3 menjadi sama-sama berpenyebut 15, di mana untuk 242 dikali 3 adalah di sini 6, 4 kali 3 12, berarti 726 maksud saya, tambah 2 dikali 5 adalah 10, menjadi 736/15. Maka untuk nilai dari integral x kuadrat tambah y kuadrat, di mana untuk x-nya t kuadrat dan y-nya seperti dengan batas 1 sampai 3 adalah 736/15. Saya akan mencoba menjawab pertanyaan terakhir. Carilah batas dari himpunan Z mutlak lebih dari sama dengan 1 kurang dari sama dengan 3. Tentukan apakah termasuk himpunan terbuka, himpunan tertutup atau tidak keduanya. Juga apakah ia berbatas atau tidak terbatas. Maka untuk penyelesaiannya kita tuliskan terlebih dahulu dari nilai Z mutlaknya, yaitu bernilai lebih dari sama dengan 1 dan kurang dari sama dengan 3. Di sini dapat kita lihat bahwa nilai dari Z mutlak ataupun dapat kita definisikan sebagai Z adalah bernilai 1 dan juga bernilai 3. Dimana untuk Z yang pertama yaitu bernilai 1 dan untuk Z yang kedua adalah nilai 3. Jadi ini merupakan batas dari nilai Z itu sendiri, dan dapat dipastikan bahwa Z adalah himpunan yang memiliki batas. Kemudian apakah himpunan ini terbuka atau tertutup? Karena batasnya memiliki nilai atau sama dengan, yaitu nilai lebih dari atau sama dengan dan kurang dari atau sama dengan, maka dapat dipastikan untuk batas-batas dari nilai Z mutlak adalah 1 sampai 3 dengan batas tertutup. Tapi berarti maka dapat disimpulkan bahwa Z mutlak lebih dari sama dengan 1 kurang dari sama dengan 3 adalah himpunan terbuka, adalah himpunan tertutup yang memiliki batas. Maka sekian dari presentasi saya untuk menjawab dari 5 persoalan mata kuliah analisis kompleks dengan dosen pengampu Ibu Novi Trinasari MPD untuk menyelesaikan tugas ujian akhir semester. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.